Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Oke, agar tidak berakhir di jeruji atau mengalami kerugian karena tidak memahami. Pelajaran yang bisa diberikan oleh Crazy Rich Tanjung Priok kepada anak-anak muda yang pengen kaya cepat, nggak apa-apa dong pengen kaya cepat, tapi harus kayak gimana sih supaya juga aman, tidak berakhir di persoalan hukum, itu seperti apa? Sakit-sakit dahulu, baru senang-senang kemudian. Jangan akhirnya senang-senang kemudian, sakitnya kelamaan. Karena gini, banyak anak muda sekarang di era modern ini melihat media sosial adalah pandangan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Tapi nyatanya media sosial itu hanya sebatas dunia tipu-tipu yang hanya melihatkan fenomena kemewahan. Nah inilah yang kita sayangkan dan semoga dengan kejadian ini masyarakat mendapatkan edukasi yang lebih kepada anak muda pada pokoknya dan para orang tua memberikan peringatan kepada anak-anaknya untuk lebih logis secara mikir untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Oke, ini pelajaran ya. Jadi seperti pepatah, back to basic aja. Kita sakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian, jangan dibalik ya. Kalau dari Mas Roy, pelajaran yang harus dipetik masyarakat dari kasus Indra Kents, Doni Salmanan, dan mungkin ada nanti crazy rich lainnya yang ternyata ilegal, ini bagaimana? Pelajaran yang menarik adalah hati-hati ketika seseorang flexing. Ya, istilahnya gini loh, flexing itu nggak masalah. Toh sampai hari ini Siskakol flexing juga nggak ada yang marah kita, betul kan? Ya karena kan nggak ada udang di baling bakwannya kan. Ya. Nah ketika flexing ya kan Rudy Salim flexing jualan mobil, it's okay gitu loh. Tapi ketika sudah produknya, coba dilihat produknya ini too good to be true nggak? Kalau udah too good to be true biasanya is not true. Udah gitu aja sih sebenarnya. Too good to be true itu seperti apa sih Mas Roy? Ya tiba-tiba lu anak umur 20 ya kan, dengan jangka waktu 3 tahun dapat 800 miliar. Kalau 1-2 miliar mungkin masih oke lah ya. Nah apalagi dengan kemudian 800 miliar kemudian kita lihat aja. Orang kalau punya 800 miliar minimal kan harus punya pabrik, punya karyawan ribuan. Tapi nggak ada, ini kan too good to be true. Sekarang lebih ngetren dengan mafia. Mafia. Jadi mafia ini, mafia itu ya sekarang lagi ngetrennya itu. Jadi flexing adalah bagian dari mafia sebenarnya. Flexing adalah bagian dari mafia. Oke, Mas Rudi, sebetulnya kita senang ya kalau misalnya anak muda itu semakin cepat meraih kesuksesan. Tapi apa yang perlu diwaspadai oleh anak muda supaya tidak silau dengan instan-instan maunya cepat-cepat, apa yang tidak boleh dilakukan? Iya, pertama menurut saya itu membangun fundamental. Tentunya seperti yang Dan Roni bilang, Pak Roy bilang, semua bilang bahwa itu memang suatu usaha harus ada fundamentalnya. Dari mana dia bisa dapetin revenue stream? Sebenarnya bisa pembuktian terbalik. Jadi kekayaannya begini, usahanya apa sih? Usahanya A, B, C, menghasilkan berapa batas wajarnya? Anggap batas kesuksesan dari tiap usahanya itu menghasilkan sekian. Itu pembuktian terbaliknya sesuai nggak dengan lifestyle-nya, pola hidupnya. Tapi pola hidup yang ada di Instagram, di sosial media, itu belum tentu benar loh. Bisa aja dia lagi pergi jalan-jalan dibayarin. Bisa aja pura-pura duduk di bisnis, abis itu pindah ke ekonomi. Bisa juga. Jadi memang kita nggak bisa menjustify segala sesuatu hanya dari Instagram, dari sosmed. Kalau kita menjustify itu benar apa yang ada di sosmed, sama aja kayak kita percaya, oh Superman orang bisa terbang beneran. Itu hanya rekayasa, semua itu dunia tipu-tipu. Seperti Dunia kata tipu-tipu. Dan Roni. Dikonfirmasi secara langsung oleh para Crazy Rich beneran ini, sosmed dunia tipu-tipu. Nah, Pak Poltak sekali lagi untuk anak muda supaya gini, kalau kita bilang pakai pembuktian terbalik, harus melek dong, harus baca misalnya laporannya, harus kritis. Males anak-anak muda itu. Tapi yang dilihat adalah wah murah banget, beli ini 1M murah banget segala macam. Yang lebih gampang masuk ke otak anak muda tuh yang seperti itu. Nah jadi apa sih hal fundamental yang kita bisa mengubah mindset anak muda yang susah untuk diajak berpikir kritis? Harus disadarkan, justru yang sekarang terjadi ketika orang ditangkap kemudian menjadi kasus dan di blow up sebesar-besarnya, itulah pelajaran. Pelajaran bahwa ternyata bagi anak muda, bagi siapapun Anda, yang ditampilkan itu adalah fata morgana. Itu bukan keadaan sebenarnya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin duit Anda. Duit Anda berapa sih? Nah jadi kembali lagi ya,
di sini penting untuk menyadari bahwa semua kita harus selalu melihat apa niat, maksud di balik segala sesuatu. Apa betul ada orang yang benar-benar begitu saja mau bagi-bagikan uang? Pasti ada sesuatu di balik itu. Jadi selalu saya mengajarkan kepada anak saya misalnya, sebenarnya apa sih yang dia butuhkan dari kamu? Jadi kembali lagi kita harus menekankan rasa kritis tadi dengan cara berpikir secara kritis. Kenapa orang itu butuh saya? Kalau memang dia bisa menghasilkan duit sebanyak itu, kenapa nggak ada kerjakan sendiri? Kenapa angka-angka itu nggak masuk akal? Kenapa dibandingkan dengan orang tua saya? Ya maksudnya dengan orang tua, dengan generasi sebelumnya bisa lebih ekstrim lagi. Padahal kembali lagi kan saya katakan, ya tiap generasi itu punya bentuk kekayaannya sendiri-sendiri. Jadi sulit untuk bisa percaya. Saya nggak mungkin memiliki kekayaan seperti orang tua saya. Ya. Anak saya juga mungkin nggak bisa seperti saya, tapi ada proses. Jadi kalau saya selalu menekankan, berinvestasilah dengan ilmu, dengan pengetahuan, sebelum berinvestasi dengan uang. Oke, baik. Dan terakhir saya ingin kasih kesempatan lagi kepada Mas Roy. Money game dari dulu sudah ada, tapi makin kesini makin canggih lah ya model-modelnya. Dan setiap itu ada, kasus-kasusnya terblow up, diberikan penanganan secara hukum, tapi tetap saja ada korbannya lagi. Jadi kita bingung gini, sebenarnya ada gak sih yang belajar dari berbagai kasus yang ada sebelumnya? Sebenarnya gini, korban itu pemain sebenarnya. Jadi mereka itu akhirnya belajar, oh kalau main money game itu harus di awal. Nah itu akhirnya jadi pemain, jadi penjudi. Ada money gitu. game hunter ya. Iya, jadi Ini baru itu buka istilahnya ikutan. petualangan ponzi, namanya petualang ponzi itu namanya. Ada seperti itu. Jadi ketika korban, makanya saya ngomong, kalau bisa sekarang ini problemnya adalah ketika kasus money game ke blow up, yang kena pasti cuma owner. Nggak pernah namanya leader yang ngajak itu kena. Akhirnya apa? Mereka akan hibernasi, ya kan? Dia nggak kena nih, hibernasi. Besok jualan produk lain. Dan itu terjadi terus. Atau yang korban naik pangkat jadi leader. Toh Lingkaran nggak apa-apa. setan ini ya. Toh kalau sampai kena masalah, masuk penjara cuman yang leader, cuman ownernya aja. Dia enggak. Makanya saya ngomong, penegak hukum kalau bisa itu leader-leader tuh masukin. Karena apa? Itu afiliator. Ya, Nah, ya. Masalahnya kalau nanti program untuk si leader kena, semua nasabah kena. Penjara nggak cukup. nah itu. Baik. Oke, jadi demikianlah pemirsa perbincangan kita di kontroversi pada malam hari ini. Sekali lagi kami berpesan bahwa kita harus lebih hati-hati, kita harus lebih cerdas, lebih bijak, lebih kritis untuk melihat bagaimana perkembangan teknologi, informasi dan juga semua permainan-permainan di sosial media ini karena zaman sekarang itu banyak dunia tipu-tipu. Jadi kita harus cerdas, jangan sampai mau ditipu, mau menjadi korban. Terima kasih Bang Roni, Mas Rudi, Mas Roy dan juga Pak Poltak sudah hadir bersama kami di kontroversi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa kita di rumah. Demikianlah kontroversi, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV.